Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan menurut Badan Pusat Statistik adalah hampir mencapai 500.000 jiwa, dengan jumlah pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahunnya. Artinya, kebutuhan pangan penduduk Kabupaten Pelalawan pun juga meningkat setiap tahunnya. Namun, permasalahannya adalah banyak lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Dalam kasus ini, pemerintah pusat menelurkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Isinya tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang mengatur penetapan lahan abadi agar terlindungi dari upaya alih fungsi. Presiden Republik Indonesia juga memperkuat undang-undang dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah. Lahan pertanian berkelanjutan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi tidak boleh diganggu-gugat sebab ada ancaman pidana. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 turut mengatur sanksi pidana bagi pelanggar perorangan, pejabat, dan korporasi. Di Kabupaten Pelalawan sendiri, kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat kurang lebih 5.000 hektar lebih, dan yang dominan adalah lahan jagung dan padi. Untuk itu, diperlukan strategi pemasaran yang tepat guna meningkatkan nilai tambah yang tinggi dari segi pendapatan dan kesejahteraan. Strategi pemasaran yang dimaksud adalah: pertama, jangan jual produk borongan di tempat. Artinya, kita harus sedikit lebih rajin agar penjualan bisa lebih menguntungkan. Yang kedua, cobalah untuk bermitra. Jika ada mitra, otomatis petani yang menanam dan pemasarannya sudah pasti mitra yang membeli. Contohnya adalah koperasi. Dalam pemasaran tanaman padi, petani yang tergabung dalam koperasi memiliki manfaat yang pertama adalah pinjaman modal untuk produksi padi tanpa harus takut akan mendapatkan harga panen yang murah. Yang kedua adalah pemasaran padi yang lebih luas, karena dengan koperasi bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Strategi pemasaran yang selanjutnya yaitu lakukanlah variasi produk. Contoh, dalam tanaman jagung terdapat bagian-bagian yang membentuk buah, yaitu biji dan tongkol. Biasanya bagian yang dimanfaatkan adalah bijinya sebagai bahan pangan, sedangkan tongkol kerap kali dibuang menjadi limbah. Seiring berkembangnya teknologi, tongkol bisa dijadikan untuk peluang usaha. Strategi pemasaran yang terakhir adalah rutin mengikuti pameran tani, guna memiliki mitra dengan dinas lain atau berkoordinasi dengan dinas lain.